Bab 415. Setiap kali dia melawan pedang Yun Ce, Feng Chihuo merasa seolah-olah dia sedang dihantam keras oleh gunung, dan organ dalamnya hampir hancur karena guncangan. Menghadapi mata merah darah Yun Ce dan dampak mengerikan yang datang dari lengannya, dia mulai menjadi sangat takut. Tapi saat ini, di bawah tekanan pedang berat Yun Ce, dia bahkan tidak bisa mundur dan melarikan diri. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Dunia dalam pandangan Yun Ce telah berubah menjadi merah kabur, dan di dunia merah ini, hanya Feng Chihuo yang tersisa, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Feng Chihuo. Bagaimanapun, Feng Chihuo adalah singgasana tingkat tinggi. Bahkan serangan Yun Ce pada kondisi paling ekstremnya masih dihalangi olehnya lagi dan lagi. Mata Yun Ce menjadi lebih suram, dan lampu hijau tiba-tiba keluar dari lengan kirinya. Suangan awalnya berwarna merah, tetapi berubah menjadi oranye setelah memiliki darah Dewa Naga. Keadaan jiwa jahat berwarna kuning, dan keadaan hati yang terbakar berwarna hijau. Tetapi pada saat ini, keadaan api penyucian tiba-tiba berubah menjadi seperti Cian Lautan Awan. Cian Suangan akan memiliki setengah kekuatan dirinya. Dalam keadaan ekstrim, penggunaan Suangan tidak diragukan lagi akan meningkatkan konsumsi secara signifikan, dan akan memiliki dampak yang kuat pada tubuhnya dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Namun, untuk sepenuhnya menekan Feng Chihuo, Yun Ce akhirnya menggunakan Suangan. Ledakan. Feng Chihuo sangat enggan untuk melawan pedang yang berat itu. Begitu Suangan keluar, dia tidak lagi memiliki energi untuk melawan, dan kepalanya dipukul dengan keras oleh Suangan. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di kepalanya, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik. Dia keluar, lalu terjun ke tanah sejauh 50 kaki, membuat lubang besar sedalam beberapa kaki ke dalam tanah, dan kepala serta tubuh bagian atas langsung terkubur di dasar lubang. Ah, dasar bajingan! Feng Chihuo meraung seperti binatang buas dan melompat keluar dari lubang. Mulut dan wajahnya berlumuran darah, wajahnya bahkan lebih merah dari darah, dan terdapat lubang berdarah sebesar kepalan tangan di keningnya. Dia sangat marah hingga dia terlihat seperti menjadi gila. Tetapi sebelum dia bisa sepenuhnya mengutuk, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan matanya. Di pupilnya, pedang berat abu-abu yang terbakar dengan api Phoenix muncul lagi. Begitu pula pedang berat itu, pedang yang berubah menjadi pedang berat, Xian Suangan dari pedang. Mata Feng Chihuo merah, dan dia memegang pedang dengan kedua tangan. Dia mengabdikan seluruh tubuhnya pada tubuh pedang yang menyala-nyala dan menghadapi pedang berat Yun Ce dan Suangan. Ledakan. Pada saat itu, 3 gunung rendah di dekat dua orang itu runtuh secara bersamaan, dan matahari berdarah seolah muncul dari udara tipis di pegunungan yang rata. Di bawah sinar matahari berdarah ini, semua bebatuan dan pepohonan hancur, berubah menjadi halus bubuk, dan kedua orang itu seperti dua daun tumbang yang tertiup angin kencang, terbang ringan ke dua arah berbeda. Ledakan. Tubuh Feng Chihuo membentur pohon kuno dengan keras. Dia jatuh ke tanah dan terbatuk-batuk dengan keras. Setiap kali dia batuk, sejumlah besar gumpalan darah akan keluar, hampir mengeluarkan semua organ dalam yang rusak. Tapi, meskipun dia sudah mencapai titik seperti itu, dia masih belum bisa mendapat kesempatan untuk bernafas, karena sosok Yun Ce muncul di hadapannya lagi seperti hantu yang kerasukan. Pada saat ini, kondisi Yun Ce terlihat lebih buruk dari dirinya sendiri. Ia berlumuran darah, dari wajah hingga anggota tubuhnya, hampir tidak ada tempat yang tidak ternoda darah, terutama lengannya yang memegang pedang berat, dan ada bekas darah yang menetes ke sungai. Tapi aura menakutkan dan kecepatan hantunya tetap tidak berkurang. Tepat ketika mata Feng Chihuo menangkapnya, saat berikutnya, Yun Ce bergegas ke depannya seperti bayangan dewa bintang yang hancur. Kamu gila! Mata Feng Chihuo hampir meledak ketakutan. Meskipun dia menahan pukulan berat Yun Ce juga jelas menderita karena pedangnya yang penuh, dan dia juga dapat dilihat betapa seriusnya luka Yun Ce saat ini, Tapi dalam keadaan ini, dia tidak mencoba untuk menekan lukanya, tapi mengejarnya begitu cepat. Feng Chihuo telah hidup lebih dari 100 tahun, bukan karena dia belum pernah melihat orang gila, tetapi dia belum pernah melihat orang gila yang begitu gila. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan hendak mengeluarkan seluruh energinya yang dalam ketika tiba-tiba, matanya tiba-tiba membesar. Di pupilnya, siluet naga biru yang mengaum ke atas terpantul. Domain jiwa naga. Raungan naga yang menggetarkan jiwa bergema di langit di atas pegunungan Phoenix, menyebabkan binatang api yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan tergeletak di tanah dan gemetar. Seluruh tubuh Feng Chihuo mulai menyusut,
dan ketakutan yang semakin dalam mengembun di wajahnya. Energi mendalam yang baru dikumpulkan dengan cepat menghilang dalam ketakutan. Keadaan api penyucian Yun Ce telah dipertahankan sampai sekarang, dan dia mendekati batas akhir. Jika memungkinkan, dia ingin menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, untuk menghancurkan Feng Chihuo. Tetapi saat ini, luka dalam dan luarnya sangat serius, dan tubuhnya berada di ambang kehancuran total. Jika dia menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, lagi, mungkin tubuhnya akan hancur. Meledak seketika, menggunakan domain jiwa naga tidak hanya akan membebani tubuhnya, tetapi juga menyebabkan kerugian mental yang sangat besar. Tetapi ketika dia tidak dapat menggunakan jadi penghancur surga, meskipun biayanya besar, untuk mencegah semua kecelakaan, Feng Qi harus melakukannya, benar-benar terbunuh api. Dia dengan tegas membuka domain jiwa naga. Domain jiwa naga tidak hanya memastikan pedangnya akan mengenai, tetapi yang paling penting, membuat lawan ketakutan dan bahkan meruntuhkan pertahanan misteriusnya. Jika Feng Chihuo dalam keadaan normal, sebagai orang tahta tingkat tinggi, domain jiwa naga akan memiliki dampak yang sangat berkurang padanya. Tetapi bagi Feng Chihuo, yang terluka di sekujur tubuhnya dan dalam keadaan kebingungan, sebagian besar semangatnya dikalahkan dalam sekejap. Yun Ce bergegas maju tiba-tiba. Siang, memusatkan seluruh kekuatan terakhirnya di tangannya. Bulan jatuh dan bintang jatuh. Pedang berat itu terangkat, Feng Yan mengangkatnya, dan sesar naga, yang membawa kekuatan terakhir Yun Ce, menyerang jantung Feng Chihuo dengan aura seperti kematian. Menghadapi mendekat kematian, Feng Chihuo, yang gemetar ketakutan, secara naluriah mengulurkan tangannya untuk melindungi dirinya sendiri, dan bahkan nyaris tidak membuka pertahanan misterius. Ledakan, bumi retak, dan pertahanan yang dibangun Feng Chihuo dalam keadaan runtuh hancur seperti gelembung sabun yang rapuh, di tengah gemuruh yang menghancurkan bumi. Retakan menyebar dengan cepat di bawah kaki Yun Ce, memanjang hingga 100 kaki jauhnya, dan Feng Chihuo api telah menyala, benar-benar menghilang dari pandangan. Tubuhnya telah dibombardir hingga kedalaman yang tidak diketahui di bawah tanah. Pat, aliran darah dengan cepat mengalir dari jari-jari Yun Ce ke reruntuhan di kakinya seperti manik-manik yang pecah. Itu hancur setetes demi setetes. Pukulan kekuatan penuh tadi menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Ada ratusan retakan di dalamnya, dan tubuhnya berlumuran darah seperti dewa. Iblis darah yang merangkak keluar dari medan perang Shuro, bahkan angin yang bertiup di sekujur tubuhnya membawa bau darah yang menyengat. Akhirnya, selesai. Bang! Sesar naga jatuh lemah dari tangan Yun Ce dan mendarat dengan suara keras. Lampu merah di mata Yun Ce menghilang, dan Xuan Gang kembali ke pelukannya. Matanya perlahan tertutup, dan seluruh tubuhnya bergoyang, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tangan Yun Ce, tanah. Ketika dia memutuskan untuk membunuh Feng Chihuo, dia tahu bahwa pertempuran ini akan sangat tragis. Karena dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar ingin membunuh tahta tingkat tinggi, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Akhirnya, dia berhasil. Pada periode akhir pembunuhan Wang Xuan oleh Di Xuan, dia dapat dikatakan telah menciptakan mitos yang belum pernah terlihat di benua Tianxuan. Dan sebagai akibat dari hal ini, dia secara tidak sengaja mematahkan salah satu lengan Feng Chihuo, yang memainkan peran yang sangat penting. Jika tidak, bahkan dalam kondisi ekstrim, dia akan kesulitan menekan Feng Chihuo. Kita harus pergi di sini, segera. Yun Ce mengulurkan tangannya dengan susah payah dan menekannya ke tanah di depannya. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membiarkan dirinya merangkak maju beberapa inci jarak. Yang paling harus dia lakukan adalah menyembuhkan lukanya, tapi ini adalah pegunungan Phoenix, wilayah sekte Phoenix ilahi. Di bawah, ada formasi Phoenix. Kebisingan pertarungannya dengan Feng Chihuo sangat besar, dan kemungkinan besar orang-orang dari sekte Divine Phoenix telah diperingatkan, jika dia tidak segera pergi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika saatnya tiba, belum lagi tahta, bahkan murid terendah dari sekte Phoenix ilahi dapat membunuhnya dengan mengangkat tangannya. Dia melihat ke tangan kirinya dan menggunakan pikirannya untuk memanggil Snow Phoenix Beast berulang kali, namun, segel misterius itu berkedip beberapa kali, tetapi Snow Phoenix Beast tidak pernah muncul. Segel misterius itu tidak hilang, yang membuktikan bahwa binatang Phoenix salju belum mati, namun pukulan Feng Chihuo cukup untuk melukainya secara serius hingga hampir mati. Serangan berat dan menyakitkan tiba-tiba datang dari tangan Yun Ce, dan perlahan-lahan datang dari jauh.
Wajah Yun Ce sedikit berubah, dan dia menoleh sedikit demi sedikit. Dari tepi jurang yang diciptakan oleh tebasan serigala surgawi, sebuah tangan tiba-tiba terulur, dan kemudian, sosok berlumuran darah naik sedikit demi sedikit. Feng Chihuo, ups, dia belum mati, ucap Jasmine dengan suara berat. Saat ini, Feng Chihuo berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, dan dia tidak dapat menemukan sedikit pun jejak manusia. Tapi dia jelas masih hidup, dan keluar dari jurang dengan begitu cepat membuktikan bahwa kondisinya setidaknya jauh lebih baik daripada kondisi Yun Ce. Tidak mungkin, di bawah alam jiwa naga, dia hampir tidak memiliki kemampuan pertahanan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Feng Chihuo berdiri dengan goyah ketika dia memanjat, dan melihat Yun Ce terbaring di tanah dengan darah sekujur tubuhnya. Tubuhnya bergetar, namun ia tertawa serak dan gila. Hahaha, bagaimana bisa kau, bajingan kecil, membunuhku? Dia maju selangkah demi selangkah. Melangkah ke arah Yun Ce, ekspresi ganas yang menakutkan muncul di wajahnya. Aku akan mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit, merobek seluruh tubuhmu sepenuhnya. Pada saat ini, di langit, tiba-tiba bayangan besar terbang, dan disertai dengan tangisan yang panjang dan lemah. Yun Ce mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan kemudian matanya menunjukkan ekstasi. Xiao Chan. Hampir setengah bulu salju binatang Snow Phoenix. Diwarnai merah darah, tapi masih sangat kuat. Ia terbang ke langit di atas Yun Ce, mengepakkan sayapnya dengan ringan, dan 3 paku es disertai cahaya dingin terbang langsung menuju Feng Chihuo. Kepulan, biasanya, serangan Snow Phoenix Beast tidak akan mampu melukai Feng Chihuo sama sekali. Namun saat ini, seluruh tubuh Feng Chihuo dalam keadaan bobrok dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Mustahil untuk menahan serangan Snow Phoenix Beast menyerang. Ketiga paku es tersebut menembus tubuh Feng Chihuo dengan mudah, dan salah satunya menembus tenggorokan Feng Chihuo dengan lubang berdarah sebesar kepalan tangan. Mata Feng Chihuo melebar. Di bawah pengaruh lonjakan es, dia terjatuh ke belakang. Tidak ada gerakan lagi. Di bawah tubuhnya, genangan darah besar menyebar dengan cepat. Kali ini, dia tidak bisa mati lagi. Mungkin, dia telah memikirkan bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya berkali-kali, tetapi sangat mustahil baginya untuk membayangkan bahwa dia akan mati dengan sangat menyedihkan, apalagi dia akan mati dalam diri orang misterius yang hanya memiliki alam mendalam bumi, dan dia hanya memiliki binatang misterius terkontrak dari alam Tianxuan di tangannya. Yun Ce menghela nafas lega. Saat jiwanya rileks, efek samping dari mengaktifkan domain jiwa naga melonjak ke depan, menyebabkan kesadarannya menjadi sangat linglung. Dia mengulurkan tangannya ke Snow Phoenix Beast dan berkata dengan suara serak, Xiao Chan, ayo, berjalan cepat, semakin tinggi semakin baik, semakin jauh semakin baik. The Snow Phoenix Beast mengeluarkan hembusan angin dan menyapu Yun Ce ke punggungnya, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Hati Yun Ce akhirnya sedikit tenang, dan pada saat ini, Jasmine tiba-tiba berkata dengan dingin, sebaiknya kamu berusaha menjaga kesadaranmu sejelas mungkin. Kamu memanggilnya berkali-kali sebelumnya, tapi tidak muncul segera, jadi kamu harusnya tahu bahwa lukanya pasti sangat serius, dan lukanya masih ada di sayapnya. Meskipun dia hampir tidak bisa terbang sekarang, dia pasti tidak akan bisa terbang jauh. Yun Ce, kata-kata Jasmine jelas tidak mengkhawatirkan. Yun Ce menggigit ujung lidahnya, membiarkan pikirannya menjadi jernih sebentar, dan dia tiba-tiba merasa seluruh tubuh Snow Phoenix Beast bergetar hebat. Biasanya bisa bergerak dengan lancar ketika menghadapi angin kencang, tapi saat ini, gelombang angin gunung yang tidak terlalu kencang. Saat angin bertiup, tubuhnya akan bergoyang kencang. Xiao Chan, tunggu, Yun Ce berteriak dengan suara rendah. Jika dia tidak bisa terbang keluar dari pegunungan Phoenix, dia pasti akan mati. Namun, dia jelas meremehkan cedera Snow Phoenix Beast. Setelah berjuang untuk terbang lebih dari 10 mil, angin kencang datang ke arahnya. Di bawah angin kencang ini, Snow Phoenix Beast tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan sayapnya tiba-tiba mengejang. Kemudian seluruh tubuh terbang ke bawah. Xiao Chan, menghadapi teriakan Yun Ce, Snow Phoenix Beast tidak bereaksi sama sekali, karena ia langsung pingsan di udara. Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix, garis keturunan Dewa Naga, dan seni mistik Dewa Sejati untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya sangat tidak normal, dan dia dapat menahan cedera serius apapun.
Tapi Snow Phoenix Beast berbeda, ia hanyalah Sky mendalam Beast biasa. Berjuang untuk terbang begitu lama dalam kondisi cedera parah sudah menjadi batasnya. Yunce terbang ke bawah dengan Snow Phoenix Beast, dan tangannya yang tak berdaya tidak bisa lagi menggenggam bulu saljunya. Dia perlahan-lahan terpisah dari Snow Phoenix Beast di udara. Tidak lama setelah dia jatuh, tubuhnya terjatuh dengan keras. Sepotong tanah yang tidak terlalu keras, sepertinya lereng yang curam. Setelah dia jatuh, dia dan Snow Phoenix Beast berguling dengan cepat ke satu arah. Selama berguling, penglihatannya yang kabur menangkap di mana mereka jatuh. Di sana ada sebenarnya tebing yang kedalamannya tidak diketahui. Melihat ke seberang tebing, dia melihat puncak yang rendah, tidak ada satupun yang lebih tinggi dari tingginya saat ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa dia dan Snow Phoenix Beast sebenarnya telah mendarat di puncak dengan Phoenix Divine Vein tertinggi. Mereka turun dari puncak-puncak tertinggi, ketinggian lebih dari 1.500 kaki. Berguling ke bawah, tubuh itu akhirnya berguling ke bawah ke tebing, dan kemudian berubah dari berguling ke bawah menjadi jatuh dalam garis lurus. Kepalanya ke atas, dan dia tidak bisa melihat ke bawah. Dia tidak tahu apakah bagian bawahnya gunung atau lereng gunung, atau dia akan terus jatuh seperti ini, sampai ke dasar gunung. Angin kencang menderu-deru ke atas. Kekuatan mental dan fisiknya sangat terkuras, dan seluruh tubuhnya terluka. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya di udara, dan bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan pertahanan apapun. Dia tidak yakin itu dia dilindungi oleh darah dan kekuatan Tuhan. Apakah tubuh dapat menahan dampak momen pendaratan tanpa perlindungan energi yang dalam? Akankah itu hancur berkeping-keping? Suara angin menderu menenggelamkan. Semuanya mendengar, dan dalam kesadaran Yunce, kecuali angin menderu, tidak ada suara lain, dan bahkan kekuatan untuk berteriak pun hilang sama sekali. Setelah puluhan tarikan napas berlalu, angin masih menderu-deru di telingaku, dan akhirnya, bang! Dia mendengar suara besar ketika dia mendarat, dan samar-samar, sepertinya ada jeritan jelas seorang gadis. Rasa sakit di sekujur tubuhnya menghilang, dan pandangannya dengan cepat kabur seiring dengan berlalunya kesadaran. Adegan terakhir, setengah dari itu adalah tebing tinggi, dan setengahnya adalah langit biru. Di akhir gambar, wajah seorang gadis cantik dan melamun tiba-tiba muncul di langit biru. Dia menatapnya dengan sepasang mata indah yang lebih terang dari bintang. Mata indah ini semurni bulan yang cerah, penuh kepolosan, ketakutan, kejutan, dan rasa ingin tahu. Ada terlalu banyak keindahan menakjubkan di sekitar Yunce, tapi di depan kecantikan seperti mimpi ini, pikirannya masih bergetar hebat tak terkendali. Menari, begitu indah. Apakah dia dari surga, peri? Pemandangan yang begitu indah hingga seolah-olah bukan milik dunia manusia ini menjadi kesadaran terakhir Yunce, dan kemudian dia benar-benar tersesat kesadaran. Bab 416. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesadaran Yunce akhirnya pulih sedikit, dan rasa sakit menyebar dari setiap sudut tubuhnya. Untuk membunuh Feng Chihuo, harga yang dia bayarkan lebih besar dari yang dia harapkan. Hampir separuh pembuluh darah di tubuh pecah, hampir 70% otot rusak dalam berbagai tingkat, dan puluhan retakan besar dan kecil muncul di organ dalam. Dan jika salah satu dari ini menimpa praktisi biasa, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Perasaan sakit membuat Yunce tahu bahwa dia belum mati, dan fungsi tubuhnya mulai pulih. Samar-samar, dia merasakan energi misterius yang hangat perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Ini bukan energi misteriusnya, tetapi datang dari orang luar. Energi misterius ini lembut dan hati-hati, seolah ingin menyembuhkan luka-lukanya, dan adalah takut menyakitinya secara tidak sengaja. Tindakan hati-hati dan tersentak-sentak ini membuktikan bahwa penguasa Xuan Qi ini tidak pernah menggunakan Xuan Qi untuk menyembuhkan luka siapapun. Siapa itu? Siapa yang menyelamatkanku? Dalam kesadaran Yunce, gambaran sebelum koma muncul pada saat ini. Itu adalah wajah cantik dan murni yang seharusnya tidak ada di dunia manusia, meskipun itu hanya pandangan sekilas sebelum dia koma bagaikan sebuah merek, terukir dalam di lubuk hati dan jiwanya. Keindahannya, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah melupakannya. Apakah ini mimpi, atau gulungan? Tidak, bahkan pelukis terbaik di dunia pun tidak dapat menggambarkan keindahan yang tiada taranya, bahkan dalam mimpi. Wajah cantik seperti mimpi itu menyebabkan kesadaran Yunce yang baru terbangun menjadi kabur dan mabuk tak terkendali, dan bahkan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya pun terlupakan. Perlahan-lahan,
energi hangat yang mendalam di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, dan kesadaran Yun Ce terdiam lagi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi kesadaran Yun Ce perlahan terbangun kembali, dan apa yang dia rasakan masih berupa energi misterius yang hangat dan lembut. Di waktu berikutnya, kesadarannya terus bangkit kembali dan terdiam. Setiap kali dia bangkit kembali, dia akan merasakan keberadaan energi misterius itu. Dengan kata lain, setiap kali datangnya energi misterius itu akan menyebabkan kesadarannya menjadi tidak stabil, momen singkat kebangkitan. Akhirnya, pada saat tertentu, Yun Ce menggerakkan jari kedua tangannya secara bersamaan, dan kelopak matanya yang sangat berat terbuka sedikit demi sedikit di bawah desakan kemauannya. Yang menarik perhatian saya adalah cahaya terang dan langit biru. Kemampuan pemulihan tubuh Yun Ce sangat luar biasa. Saat dia membuka matanya, dia merasakan kehadiran anggota badan dan tubuhnya. Meskipun berat, mereka memiliki rasa pengendalian yang jelas. Sejumlah kecil energi yang dalam juga berkumpul di pembuluh darah yang dalam yang awalnya kosong. Energi yang sangat besar ini, serta sejumlah kecil pemulihan fungsi tubuh, sudah cukup baginya untuk melakukan beberapa gerakan sederhana, termasuk nyaris tidak berdiri. Yun Ce meraih tanah dengan telapak tangannya, mengatupkan giginya, dan duduk dari tanah dengan susah payah. "Ah, kamu sudah bangun." Suara seorang gadis datang dari telinganya. Suara ini manis dan kekanak-kanakan, sangat halus, seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Mendengarkan suara ini, hati dan jiwa Yun Ce mulai bergetar tak terkendali, dan ada juga keinginan yang sangat gila dan tak terpadamkan. Dia sangat ingin melihat gadis seperti apa pemilik suara itu, yang benar-benar bisa mengeluarkan suara seperti itu. Suara yang begitu halus dan murni. Dia menoleh dan menatap gadis yang berdiri di sampingnya. Dia adalah seorang gadis yang tampak seperti baru saja keluar dari negeri dongeng. Saat dia melihat wajahnya, dengan jelas, kesadaran Yun Ce berada dalam keadaan kesurupan sejenak. Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya, karena dia tidak percaya ada wajah cantik seperti itu di dunia ini. Yun Ce mencari semua ingatannya, tapi tidak bisa menemukan kata-kata yang bisa menggambarkan wajah ini. Gadis itu mengenakan gaun merah mewah dengan sulaman burung phoenix terbang dan berputar-putar. Ini bukan pertama kalinya Yun Ce melihat pakaian phoenix, dan pakaian phoenixnya lebih indah dan mulia dari apapun yang pernah dilihat Yun Ce. Entah itu merah atau emas, itu bersinar terang, seolah-olah setiap benang dan hiasannya adalah di sana, terbuat dari bahan termewah di dunia. Tapi gaun phoenix ini diredupkan oleh kulitnya yang seperti batu giok, yang seperti salju dan es. Gaun mewah yang bisa membuat orang terpana di tempat lain tidak bisa menarik perhatian Yun Ce. Bahkan sedikit pun perhatian, matanya tertuju pada wajah gadis itu dan tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Terutama sepasang matanya yang indah. Seolah-olah semua ombak biru yang tenang dan berkilauan di dunia terkondensasi di mata seperti mimpi di depannya, berubah menjadi pesona yang puitis, ilusi, seperti peri dan seperti mimpi. Ini adalah bayangan peri yang dia lihat sebelum dia koma, dan itu bukanlah ilusi, bukan mimpi. Dia berdiri di sana dengan tenang, bulu matanya seperti sayap jangkrik berkibar, tanpa kotoran apapun, matanya seperti mata air jernih di pegunungan yang kosong menatapnya dengan gembira dan sedikit gugup. Angin lembut dengan lembut mengangkat ujung roknya, dan pesona sederhana itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat digambarkan oleh puisi terindah di dunia. Dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, dengan kecantikan seperti mimpi yang selembut air. Mungkin, dalam hal keanggunan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingyue, tetapi dalam hal keindahan dan kesempurnaan penampilannya, bahkan jika dia adalah Xia Qingyue, yang diakui sebagai peri nomor 1 di Blue Wind, bahkan lebih rendah darinya. Di antara semua wanita yang pernah dilihat Yun Ce dalam 2 masa hidupnya, hanya Jasmine, yang bukan milik dunia ini, yang bisa menyainginya dalam hal penampilan. Tuhan sepertinya telah memberikan seluruh kesukaannya pada wajah di depannya, pada gadis seperti peri ini. Jika dia hanya manusia biasa, dia yakin hati dan jiwanya akan hilang sepenuhnya. Tapi dia bukanlah orang biasa, di seluruh benua Tianxuan, mungkin mustahil menemukan orang lain yang bisa membuatnya begitu frustrasi hanya dengan penampilannya. Dia tiba-tiba memalingkan muka, menundukkan kepalanya sedikit, menenangkan hatinya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah peri gadis itu lagi, yang masih sangat indah. Tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya.
Dia membuka bibirnya yang kering, dan suaranya serak dan sulit. Apakah kamu menyelamatkanku? Petik 2. Ya, sepertinya begitu. Gadis itu sedikit mengangkat bibirnya yang seperti kelopak dan berbicara dengan canggung. Dia berkata dengan nada tegas, saya adalah orang pertama yang mencoba menyelamatkan orang, jadi saya tidak mengerti apapun. Selama berhari-hari, saya ragu apakah akan memberitahu ayah saya. Untungnya, Anda sudah bangun. Ngomong-ngomong, siapa namamu, murid tertua yang mana ini, dan mengapa dia jatuh dari tebing Feng Jue? Kata ayah yang tanpa sengaja diucapkan gadis itu dalam kata-katanya membuat hati Yun Ce bergetar hebat. Ayah, pakaian Phoenix yang sangat mewah, usia 15 atau 16 tahun, dan wajah yang begitu cantik sehingga tidak nyata. Mungkinkah dia adalah Sue yang paling sering dipanggil wanita cantik di Tianxuan di mulut Hua Minghai? Putri. Awalnya, ketika Hua Minghai memberitahunya tentang Putri Salju dengan nada berlebihan, dia tidak menganggapnya serius. Namun, gadis di depannya, penampilannya, memang pantas mendapat gelar wanita tercantik Tianxuan. Namun, jika dia benar-benar Putri Salju, mutiara paling berharga dari Sekte Phoenix Ilahi, harta pemberian dewa dari seluruh kerajaan Phoenix Ilahi, lalu mengapa dia ada di sini? Dia menyebutkan, berhari-hari, yang berarti dia telah koma selama beberapa hari, dan dia telah berada di sini selama ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana situasi saya saat ini? Pikiran Yun Ce berputar cepat, dan berbagai kemungkinan terlintas di benaknya. Dia menggerakkan tubuhnya dan berkata dengan tulus dengan sedikit rasa takut, nama saya Feng Lingyun, dan saya adalah murid dari tetua ke-19. Saya sedang berlatih sendirian di pegunungan Phoenix. Saya bertemu dengan binatang misterius yang menakutkan dan dipaksa keluar dari Feng Jue tebing. Turunlah, terima kasih Putri Salju karena telah menyelamatkan hidupmu. Mata gadis itu sejernih siang hari dan seterang matahari. Dihadapkan dengan sepasang mata yang indah dan seorang gadis yang menyelamatkannya, kebohongan tidak diragukan lagi sebuah dosa besar. Namun, apapun yang terjadi, yang paling perlu dia lakukan saat ini, karena dia masih terluka parah, adalah menyelamatkan nyawanya. Dia tahu bahwa alasan mengapa gadis ini menyelamatkannya dan tidak bersikap defensif terhadapnya adalah karena dia memiliki aura Phoenix yang sama dengannya. Benar, Putri Salju memiringkan kepalanya sedikit dengan polos, lalu mengangkat alis tipisnya dan tersenyum lembut. Benar saja, itu sama dengan yang dikatakan ayah, kamu langsung tahu siapa aku. Ayah mengatakan itu di sekte. Meskipun saya hanya bertemu sedikit orang, semua anggota klan, bahkan jika mereka belum pernah melihat saya, dapat mengenali saya sekaligus. Gadis itu tersenyum dengan sangat polos, seolah-olah dia berasal dari musik peri di awan. Adalah hampir cukup untuk membasuh hati yang paling berdosa di dunia. Yun Ce membuka mulutnya dan berbicara, Yang Mulia Putri adalah wanita tercantik di dunia. Tidak peduli siapa yang melihat Putri Salju, mereka tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Tempat macam apa tempat ini? Apakah aku mengganggu penyelaman Yang Mulia Putri? Sudahkah Anda berlatih? Petik 2. Ini adalah lembah Qifeng, tempat saya tumbuh besar bermain. Putri Sue benar-benar tidak memiliki kewaspadaan terhadap Yun Ce dan menjawabnya secara alami. Mungkin dia garis keturunan Phoenix adalah bukti terbaik, atau mungkin dia sangat sederhana pada awalnya, dan tidak pernah terkena kejahatan, jadi dia tidak pernah bersikap defensif. Ayah sangat sibuk selama periode ini, dan dia takut aku akan menjadi disakiti oleh orang lain, jadi dia memintaku untuk datang ke sini dan berkonsentrasi. Aku sedang berlatih Ode Dunia Phoenix. Biasanya, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki tempat ini kecuali aku dan ayahku. Kamulah yang pertama. Petik 2. Kalau begitu, Yang Mulia, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Di mana pemimpin sekte? Yang Mulia Putri tidak takut padaku, apakah aku orang jahat? Yun Ce meletakkan tangannya di dada dan berkata dengan tenang untuk menenangkan lukanya. Aku sudah berpikir untuk memberitahu ayahku. Gadis itu menegakkan hidung indahnya, yang seperti batu giok putih, tetapi jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan membunuhmu. Kamu jatuh dari atas dan sudah terluka seperti ini. Serius, jika kamu dibunuh oleh ayahmu lagi, itu akan sangat menyedihkan, dan Xiao Baibai juga akan sedih. Orang jahat, kamu seperti aku, keturunan Phoenix, bagaimana kamu bisa menjadi orang jahat? Selain itu, Xiao Baibai sangat cantik,
sangat jinak sehingga pemiliknya tidak mungkin orang jahat. Apa yang menyelamatkan Yunce bukan hanya energinya yang dalam, tetapi juga hatinya yang lembut, meskipun dia masuk ke kamar dengan sangat tiba-tiba. Cara milik wilayahnya, hanya saja, Xiao Baibai, apa artinya? Di telinganya terdengar suara kicau yang lemah namun masih nyaring. Suara itu seperti, lembut dari Putri Salju. Dia berbalik dan sosok seperti peri berlari dengan ringan menuju bayangan seputih salju dan indah. Baibai kecil, lukamu belum sembuh, jangan bergerak. Ya, kalau tidak, kamu tidak akan menjadi baik. Bahkan jika kamu melihat tuannya bangun, kamu tidak bisa bergerak. Kurang dari 10 kaki dari punggung Yunce, binatang Snow Phoenix mendarat di tanah. Dengan sepasang sayap terbentang, noda darah di atasnya sudah dibersihkan dengan bersih, tanpa ada bekas darah yang tersisa. Putri Salju berdiri di sampingnya, dengan lembut membelai bulu saljunya yang lembut dan dingin dengan tangan putihnya, membuatnya tenang dengan patuh dari kegelisahannya, dan dengan hati-hati menarik kembali sayapnya. Yunce tampak terkejut, itu adalah binatang Phoenix Salju. Tidak ada yang terjadi padanya. Setelah jatuh dari tempat yang tinggi, tubuhnya hampir tidak bisa menahannya. Namun, Snow Phoenix Beast sudah tidak sadarkan diri ketika jatuh dan tidak dapat menggunakan kemampuannya untuk melayang dan bertahan. Ia jatuh langsung dari tempat yang tinggi dan seharusnya hancur berkeping-keping. Kenapa? Dia bangkit, tapi lukanya jelas jauh lebih ringan daripada lukanya. Mungkinkah gadis ini menyelamatkan Snow Phoenix Beast sebelum mendarat? Jadi, Xiao Baibai, di mulutnya adalah binatang Phoenix Salju Xiao Chan. Bab 417. Menyelamatkan Xiao Chan. Melihat bahwa Snow Phoenix Beast aman dan sehat, dan sebagian besar lukanya telah sembuh, Yunce merasa jauh lebih nyaman. Itu benar, Putri Salju berbalik dan berkata sambil tersenyum, itu jatuh di belakangmu. Aku menggunakan kekuatanku untuk menahannya. Kalau tidak, Xiao Baibai mungkin sudah mati. Hah, Xiao Chan, itukah namanya? Nama yang aneh. Tapi kedengarannya lebih baik jika dipanggil Xiao Baibai, bukan Xiao Baibai. Kicauan, binatang Phoenix Salju itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seruan pelan yang nyaring. Tampaknya sebenarnya, setuju dengan kata-kata Putri Salju. Melalui segel misterius, Yunce merasakan luka Snow Phoenix Beast telah sembuh hingga 70%. Terbang keluar dari pegunungan Phoenix tidak menjadi masalah sama sekali. Meski kondisinya saat ini masih sangat buruk, terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di tempat ini. Sekarang dia sudah sadar, dia harus segera pergi dari sini. Yunce menggunakan seluruh kekuatannya dan berdiri dengan goyah. Begitu dia berdiri, Putri Sue membuka mata indahnya dan berkata dengan cemas, "Kamu, bagaimana kamu berdiri? Kamu terluka parah, kamu tidak bisa bergerak." Yunce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Terima kasih. Putri Sue, saya pasti akan mengingat kebaikan ini karena telah menyelamatkan saya dan Xiao Chan. Namun, ini adalah tempat milik Putri Salju. Jika saya jatuh di sini, itu adalah dosa yang tidak terampuni. Saya tidak berani mengganggu Yang Mulia Putri. Xiao Chan, ayo pergi." Rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Wajah Yunce menjadi pucat, dia mengeluarkan seteguk kabut darah, dan tubuhnya terhuyung, setengah berlutut tanah. Putri Sue berseru dan berlari ke arah Yunce. Dia tanpa sadar ingin menahannya, tetapi ketika dia hendak mendekatinya, dia tiba-tiba berhenti dan menarik tangannya yang terulur. Dia juga mundur sedikit, dan dia berkata dengan gugup, "Kamu, apa kabar? Sudah aku bilang kamu terluka parah, kamu tidak bisa bergerak. Cepat berbaring, aku akan berusaha keras. Aku akan menggunakan energiku yang dalam untuk membantumu menyembuhkan lukamu." Petik 2. Yunce menopang tanah dengan tangannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa bernapas kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan bersikeras, "Tidak perlu, saya tidak berani mengganggu Yang Mulia Putri lagi, dan jika sekte pemimpin mengetahuinya, aku pasti akan batuk." Dada Yunce naik dan turun dengan keras, dan dia batuk beberapa gumpalan darah secara berurutan. Meskipun dia sadar kembali, luka dalam dan luarnya masih sangat parah. "Tidak apa-apa," Putri Snow menjabat tangan kecilnya yang seputih salju, "aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan memberitahu ayahku, jadi kamu bisa beristirahat di sini untuk pulih. Jika kamu bertindak dengan berani, lukamu akan sembuh, akan lebih serius, dan aku sangat menyukai Xiao Baibai.
Xiao Baibai adalah binatang misterius terindah yang pernah kulihat. Jika kamu ingin pergi, Xiao Baibai harus pergi bersamamu. Aku tidak tahan untuk berpisah denganmu. Petik 2. Petik 2. Baru pada saat itulah Yunce mengerti bahwa Putri Salju tidak ingin dia pergi, dan bahkan berjanji untuk tidak memberi tahu ayahnya. Kelembutan hatinya hanya separuh alasannya, dan alasan lainnya setengah dari alasannya, adalah binatang Phoenix Salju. Putri Salju baru saja mengatakan bahwa hanya dia dan ayahnya yang dapat memasuki tempat ini, dan dia telah berjanji untuk tidak memberi tahu ayahnya, jadi, dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah tempat teraman di seluruh kerajaan Phoenix Suci. Terlebih lagi, keadaan Yunce saat ini tidak cocok untuk melarikan diri sama sekali. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi rileks, menenangkan pikiran dan darahnya, dan duduk tegak di tanah. Kalau begitu, ganggu Yang Mulia Putri. Suara itu jatuh, dia menutup matanya, mengaktifkan seni Buddha Agung, memobilisasi energi langit dan bumi, memelihara dan memulihkan seluruh tubuhnya. Penyembuhan pasif seni Buddha Agung secara alami lebih rendah daripada aktifnya mobilisasi setelah kesadarannya pulih. Kecepatan pemulihan dari cedera akan sangat dipercepat. Melihat bahwa Yunce bersedia untuk tinggal, Putri Salju menghela nafas lega. Setelah melihat Yunce dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia melompat ke Snow Phoenix Beast dan melemparkan seluruh tubuhnya ke atasnya. Dengan gembira dia berkata dengan main-main, tersenyum, "Bagus, bayi-bayi kecil, kita bisa bermain bersama lagi." "Wow, gelombang-gelombang bulumu lembut dan sejuk, kenapa kamu begitu cantik?" Meskipun Yunce menutup matanya untuk menyembuhkan, tapi pendengarannya tidak tertutup, dan suara seperti musik peri bertiup ke telinganya dengan angin sepoi-sepoi, membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Wajah seperti itu, suara seperti itu, kemurnian seperti itu. Dia benar-benar apa itu gadis manusia. Dia masih elf sempurna yang lahir dari semua hal terindah di dunia. Lembah Qifeng dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan di selatan adalah tebing Fengjue 1000 kaki di sini. Seolah-olah semua energi spiritual dari seluruh pegunungan Phoenix telah berkumpul. Apa yang Anda lihat adalah hijau murni, bukan merah kering di tempat lain, dan bahkan setiap hembusan angin pun terasa sangat lembut dan segar. Di tengah lembah Qifeng terdapat sebuah danau kecil dengan riak ombak dan air yang sangat jernih. Di sebelah danau kecil, seekor burung Phoenix Salju dengan tubuh putih dan bulu yang sangat indah sedang meminum air danau yang jernih. Di sebelahnya berdiri seorang gadis dengan sosok seperti peri. Gadis itu mengenakan gaun Phoenix yang mewah, namun diredupkan oleh kulit gioknya yang sebening kristal. Punggung dan profilnya seperti peri dan seperti mimpi. Bahkan jika wajah depannya tidak dapat dilihat, hanya punggungnya yang seperti aperi keindahan yang dimiliki manusia. Gadis itu terengah-engah beberapa saat di tengah angin sejuk di tepi danau, dan mengeluarkan tawa manis seperti mata air jernih di lembah yang dalam. Dia mengangkat jari gioknya dan dengan lembut melepaskan ikatan-ikat rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya tergerai seperti air terjun, setiap helainya mengalir ke bawah, tampak hidup, terbang di udara, dan kemudian jatuh dengan patuh di bahu. Dia menurunkan tangan batu gioknya, membuka ikatan pakaiannya, dan melepas kedua sepatu emasnya, memperlihatkan kaki batu gioknya yang seperti teratai salju. Dia melambai ke binatang Phoenix Salju, dengan senyuman sempurna, dan dengan lembut melangkah ke dalam danau. Meskipun kaki giok terendam di danau, masih menunjukkan kilatan putih yang mempesona. "Xiao Baibai, apakah kamu ingin mandi bersama? Disinilah aku mandi setiap hari." Petik 2. Segala sesuatu di pegunungan Phoenix penuh dengan panas, tetapi di sini, tenang dan segar, dan air danau juga sedikit dingin. Gadis itu dengan lembut mengangkat air danau, membiarkan air jernih mengalir melalui jari-jarinya, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia diam-diam melihat tetesan air mengalir ke lengan gioknya dan kemudian ke dada Suewo. Air telaga sangat jernih, cukup jernih hingga terlihat butiran kecil pasir di dasar air, dan sosok cantiknya terlihat jelas, namun, tak seorang pun cukup beruntung untuk mengapresiasi pemandangan yang luar biasa indah ini. Yang menemaninya hanyalah seorang gadis, seekor binatang misterius yang cantik. Minatnya yang lebih besar adalah meminum air danau yang manis di sini. "Xiao Baibai, kamu benar-benar tidak ingin mandi bersama? Oh, kenapa kamu sudah memiliki master? Aku sangat menyukaimu, karena aku suka warna Baibai, yaitu warnanya salju." 13 tahun yang lalu, salju turun lebat di Divine Phoenix City. Hari itu adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat dalam hidupku.
Aku merasa segala sesuatu tentang diriku mencair ke dalam salju putih. Tapi setelah itu, aku tidak pernah merasa seperti itu lagi. Aku pernah melihat salju sebelumnya. Gadis itu memegangi pipinya dengan tangannya dan menatap ke arah binatang Phoenix salju. Seberkas cahaya kabur bersinar di matanya yang indah. Bahunya yang harum seperti mutiara diam-diam muncul dari air saat dia berbisik, menggambarkan pemandangan yang murni dan indah namun sangat gerah. Ah! Gadis itu tiba-tiba menjerit pelan, melihat ke arah selatan, lalu berkata dengan lembut, "Xiao Baibai, tuanmu sepertinya sudah bangun. Ayo kita kembali bersama." Dia terbang keluar dari air dengan ringan. Tubuh batu giok yang begitu sempurna hingga membuat surga dan manusia mabuk kembali ditutupi dengan pakaian Phoenix yang cantik. Dia mendarat di punggung lebar Snow Phoenix Beast, dan berteriak sambil tersenyum, "Ayo pergi." Snow Phoenix Beast menjerit panjang dan ceria, mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju lokasi Yunce. Yunce memasuki samadhi kali ini, dan 2 hari penuh berlalu. Ketika dia sadar kembali, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Dalam 2 hari, luka dalam dan luarnya sembuh sekitar 30%, dan kekuatannya pulih sebesar 20 hingga 30%. Dalam waktu kurang dari seminggu, luka-lukanya akan hilang. Ini akan sembuh. Hanya saja selama periode ini, dia tidak bisa lagi bertarung dengan orang lain, jika tidak, cederanya pasti akan semakin parah. Oleh karena itu, tempat di mana dia tidak akan diganggu adalah tempat terbaik untuk tinggal. Premisnya adalah tidak ada yang tahu tentang apa yang Anda lakukan di sini. Orang yang memutuskan ini adalah Putri Sue yang salah mengira dia adalah murid Phoenix. Bayangan putih lewat dengan cepat di langit, melayang di atas kepalanya, dan perlahan mendarat di depannya. Putri Salju melompat dari belakang binatang Phoenix Salju dan menatapnya dengan senyuman seperti bunga mekar. "Kamu akhirnya bangun, jika tidak, Xiao Baibai akan sangat khawatir. Apakah kamu merasa lukamu lebih baik?" Senyum gadis itu begitu mempesona sehingga Yunce sejenak linglung, dan dia dengan cepat berkata, "Sekarang jauh lebih baik, terima kasih Putri Salju menjadi perhatianmu, kamu tahu." Saat dia mengatakan itu, dia merentangkan tangan dan kakinya dan bisa bergerak dengan bebas. Wow, dia pulih begitu cepat. Saya pikir akan butuh waktu lama untuk pulih. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Snow Phoenix Beast, dan nadanya tiba-tiba menjadi sedikit malu-malu, tapi lukanya belum sepenuhnya sembuh, dan aku masih tidak bisa. Anda berpindah-pindah, jadi Anda harus tinggal beberapa hari lagi, dan saya pasti tidak akan memberitahu ayah saya tentang hal itu. Terima kasih, Yang Mulia. Putri Yunce tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa Putri Salju akan sangat ingin dia tinggal, itu karena dia menyukai Snow Phoenix Beast. Snow Phoenix Beast memang memiliki penampilan yang putih bersih dan cantik, dan monster misterius tipe S sangat langka di Divine Phoenix Empire, dan bahkan bisa dikatakan punah di Divine Phoenix City di mana elemen api aktif, yang membuat dia penasaran dan menyukainya. Atau mungkin dia terlalu kesepian di sini, dan kedatangan Snow Phoenix memberinya teman bermain. Setelah tidak makan selama beberapa hari, dan terluka parah, rasa lapar menghampirinya. Yunce duduk, mengeluarkan daging naga, dan memanggangnya dengan api Phoenix. Tubuh naga api sangat besar, tetapi tidak dapat menahan Yunce selama bertahun-tahun memakannya. Sekarang, 99% daging naga api telah dimakan oleh Yunce, dan hanya sisa kurang dari 50 kg yang tersisa di racun langit, mutiara. Namun, selama proses ini, keterampilan Yunce dalam memanggang daging naga semakin meningkat dari hari ke hari. Ia menjadi akrab dengan jenis panas apa, berapa lama, dan bumbu apa yang harus ditambahkan untuk memanggang daging naga yang paling enak. Bab 418. Daging naga adalah daging terlezat di dunia, dan dengan teknik pembakaran terhebat. Ketika daging naga dimasak, Yunce, yang hampir memakan seluruh naga api, masih mau tidak mau menelan ludahnya secara diam-diam. Wow, baunya enak sekali. Baunya enak sekali. Petik 2. Putri Salju, yang sedang bermain dengan binatang Phoenix Salju, tertarik dengan aroma lezat daging naga. Dia berdiri di sana, memandanginya dengan sepasang air. Mata daging naga yang ditusuk di tangan Yunce semakin dekat, dan aroma lezat semakin menusuk hidungnya, menyebabkan dia diam-diam menelan beberapa teguk air liur tanpa menyadarinya. Apa ini? Baunya enak sekali. Ini pertama kalinya aku mencium bau yang begitu harum. Petik 2. Putri Salju adalah mutiara paling berharga dari Sekte Phoenix Ilahi.
Dia tumbuh di lingkungan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh gadis biasa. Bayangkan, dia ditemani setiap hari, makanannya harus dengan kualitas terbaik. Dia tidak menyangka bahwa daging naga yang dia panggang karena kelaparan benar-benar bisa menarik perhatiannya, dan dia bahkan melihat betapa lucunya dia diam-diam menelan ludahnya. Yun Ce merasakan detak jantung yang tak terlukiskan. Dia memadamkan api Phoenix dan mengangkat daging naga panggang. Ini adalah daging naga. Bukankah Yang Mulia Putri sudah memakannya sebelumnya? Daging naga, sepertinya dia sudah memakannya. Petik 2. Putri Salju berkata dengan sedikit ragu, tapi, aku belum pernah mencium bau daging naga yang begitu harum. Bisakah kamu memberiku sedikit? Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya ketika harum sekali. Meskipun, begitu dia sedang berbicara dengan Yun Ce, matanya yang jernih selalu terfokus pada daging naga di tangannya. Penampilannya yang bersemangat dan kelucuannya membuat Yun Ce memiliki keinginan untuk bergegas ke depan dan menciumnya dengan keras, dan pada saat yang sama, dia merasa sedikit sedih. Di matanya, aku, kerajaan angin biru, oh tidak, pria tercantik di benua Tianxuan tidak sebaik binatang Phoenix salju, nampaknya bahkan tusuk sate barbecue pun tidak sebagus itu, sebaik. Matanya yang penuh kerinduan, hati Yun Ce tidak lagi. Saya 10 kali lebih bertekad dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Dia menyerahkan daging naga panggang kepada Putri Salju dan berkata dengan murah hati, tentu saja, jika Yang Mulia Putri suka, Anda dapat mengambil ini dan memakannya. Saya punya lebih banyak lagi di sini. Sungguh, terima kasih. Petik 2. Putri Snow dengan senang hati mengulurkan tangannya, tetapi ketika dia masih agak jauh dari daging naga, dia menarik tangannya dan menatap Yun Ce dengan malu-malu. Bisakah kamu melemparkannya padaku? Petik 2. Mengapa? Karena ayahku mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh tubuhku, terutama laki-laki. Aku harus mendengarkan kata-kata ayahku, jadi. Yun Ce tertegun sejenak. Hua Minghai mengatakan bahwa Putri Sue belum pernah muncul pada kesempatan apapun sebelum atau setelah dia berusia 13 tahun. Pada saat itu, dia tahu bahwa Sekte Divine Phoenix melindungi Putri Sue secara ekstrim. Tapi dia tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan menyentuh tubuhnya. Tingkat perlindungan yang diberikan Sekte Phoenix Suci padanya berada di luar pemahaman. Jadi, jika Sekte Phoenix Suci mengetahui bahwa dia telah masuk ke tempat Putri Salju, dan telah berbicara dan melakukan kontak dekat dengannya selama berhari-hari, Yun Ce segera menyadari bahwa dia sepertinya telah menyentuh tabu dari Sekte Divine Phoenix, dan itu adalah tabu terbesar, sebuah tabu yang jauh lebih serius daripada memiliki garis keturunan Phoenix. Karena kamu telah melanggar tabu besar ini, maka mari kita langgar lebih lanjut lagi. Pokoknya, keluhan dengan Sekte Divine Phoenix menjadi semakin sulit diselesaikan. Yun Ce tersenyum sedikit, tanpa berkata apa-apa, dan mendorong dengan lembut dengan telapak tangannya. Segera, daging naga di tangannya didorong oleh energi misterius, dan perlahan melayang ke arah Putri Salju. Putri Salju mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan tersenyum dengan ringan pada Yun Ce, kalau begitu aku akan memakannya. Suara manis itu jatuh. Dia mengendus sedikit rasanya, membuka bibirnya sedikit, dan menggigit kecil dengan gigi mutiaranya. Tiba-tiba, rasa lezat itu membuatnya mata yang indah bersinar. Dengan cahaya yang berkilauan, wow, gelombang enak banget. Ternyata ada daging yang enak sekali di dunia. Gigitan pertama yang diambilnya membuat gadis itu mengeluarkan suara tangisan yang sangat berlebihan, reaksi. Dia mulai mengambil gigitan kecil, dan dia benar-benar tenggelam dalam rasa lezat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, matanya kabur dan mabuk. Meskipun dia sedikit tidak sabar untuk makan, makanannya tetap enak dipandang, lembut dan elegan, dan dia selalu menggigitnya sedikit alih-alih melahapnya. Melihat penampilannya saat ini, mata Yun Ce berangsur-angsur menjadi tergila-gila, dan dia benar-benar melupakan rasa lapar di perutnya. Dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, dia memiliki pesona yang menghancurkan jiwa yang membuat orang tak tertahankan dan tak tertahankan. Sebagian besar daging naga dimakan dengan cepat. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat sisa daging naga di tangannya, dan kemudian berlari menuju binatang Phoenix Salju. Bye-bye kecil, aku akan memberimu sesuatu enak untuk dimakan. Hal terlezat yang pernah saya makan. Yun Ce, Akeong tanda pagar persen.
Putri Salju menaruh daging naga ke mulut Snow Phoenix Beast, dan Snow Phoenix Beast mengangkat kepalanya untuk menyatakan penolakan. Yunce berjalan mendekat dan berkata dengan nada lucu, binatang Phoenix Salju lahir di tempat yang sangat dingin dan memakan es, salju, hujan, dan embun. Ia tidak suka makan daging. Putri Salju mengumpulkan daging naga. Dia kembali, lalu memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius, Snow Phoenix Beast. Nama ini bahkan lebih aneh dari Xiao Chan, tapi Xiao Baibai terdengar yang terbaik, kan, Xiao Baibai. Sisanya, aku memakan semuanya sendirian. Gadis itu duduk bersandar pada tubuh lembut Snow Phoenix Beast, menikmati makanan lezat di tangannya sedikit demi sedikit, dan setiap kegembiraan mekar di kecantikannya yang tak tertandingi. Di tempat tidur, memandangi dia, mata Yunce kesurupan lagi, dan dia mengucapkan kalimat yang hampir tak terkendali, jika kamu suka, aku bisa membuatkannya untukmu setiap hari mulai sekarang. Gadis itu mengedipkan matanya yang indah, dan kemudian dia bahagia. Dia tertawa. Di matanya yang melengkung menjadi bulan tipis, dua baris bulu mata halus berkedip lembut seperti sayap kupu-kupu. Hehe, kamu baik sekali. Aku tahu kamu akan menjadi tuan dari Xiao Baibai, pasti begitu orang yang sangat baik. Petik 2. Yang mulia putri, mengapa kamu begitu menyukai Xiao Chan? Tanya Yunce. Putri Sue bahkan tidak memikirkannya, dan menjawab sambil tersenyum, karena Xiao Baibai sangat cantik. Dia adalah binatang misterius tercantik yang pernah saya lihat. Soalnya, Xiao Baibai serba putih, sama seperti salju favoritku, warnanya sama. Apakah kamu suka salju? Iya, saat menyebut kata salju, Putri Salju meletakkan makanan lezat di tangannya, mengangkat pipinya yang lebih putih dari salju, dan berkata dengan bingung, saya hanya mendengar saudara kekaisaran menyebutkan salju sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Tidak pernah turun salju di Divine Phoenix City. Namun, ketika saya berusia 13 tahun, tiba-tiba turun salju lebat di Divine Phoenix City, kota Phoenix. Saya baru menyadari bahwa salju sungguh indah dan indah. Ada kepingan salju putih berterbangan lembut di langit. Saya merasa seperti berada di dunia lain. Kepingan salju menimpa saya, seperti banyak elf cantik. Petik 2. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan dan paling menyenangkan bagiku. Rasanya seperti mengalami mimpi terindah. Namun tak lama kemudian, salju mencair. Sejak saat itu, aku menantikannya setiap hari, namun tidak terjadi apa-apa lagi. Aku belum pernah melihat salju. Ayah saya mengatakan bahwa salju hanya dapat dilihat di musim dingin di utara Kekaisaran Phoenix Ilahi. Namun, ayah saya berkali-kali mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh meninggalkan Sekte Phoenix Ilahi sebelum saya berusia 20 tahun. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa melihat salju lagi. Gadis itu menantikannya dengan linglung, kerinduan dan keinginannya tercetak jelas di mata dan ekspresinya. Yunce tidak tahu kenapa dia begitu menyukai salju, mungkin hanya salju putih paling murni yang bisa menyentuh hatinya yang murni dan polos. Yang mulia putri, mohon tutup mata Anda. Yunce berdiri dan tiba-tiba berkata secara misterius. Ah, kenapa kamu menutup matamu? Putri Salju memandangnya dengan ragu. Yunce mengulurkan telapak tangannya dan menghadap ke langit. Yang mulia, jangan bertanya dulu. Tutup matamu dan kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Hal yang menarik, menunjukkan wajahnya, dia terkekeh dan menutup matanya. Yunce mengangkat kepalanya, dan teknik awan es mulai beroperasi. Meskipun dia terluka parah sekarang, kekuatannya yang dalam telah pulih sebesar 30%, dan itu lebih dari cukup untuk membuat salju tipis turun dengan teknik awan es. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup, dan elemen air di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sini, terjalin dengan energi dalam yang dilepaskan oleh Yunce, dan berubah menjadi salju putih yang berterbangan di langit, perlahan jatuh dari langit. Yang mulia, Anda bisa membuka mata Anda. Yunce meletakkan telapak tangannya dan memanggil dengan lembut, lalu menatap wajah cantiknya, mengharapkan reaksinya. Mata Putri Salju terbuka, dan butiran salju berjatuhan ringan di ujung hidung lurusnya. Kemudian, semakin banyak butiran salju yang berjatuhan satu demi satu, menyapu rambut panjang, pipi, dan punggung tangannya. Untuk sesaat, Putri Salju tetap di sana, bibirnya terbuka, matanya kabur, memandang segala sesuatu dengan linglung, seolah-olah dia berada dalam mimpi ilusi. Ini salju, ini salju. Putri Salju berdiri dengan gembira,
memegang kepingan salju yang berjatuhan di tangannya, melompat dengan gembira di salju, seperti peri yang telah menemukan rumah. Kegembiraannya seakan menulari udara di sekitarnya, membuat angin sepoi-sepoi semakin lembut. Ini benar-benar salju, sangat sejuk dan indah. Dia melompat gembira, setiap suara yang dia buat seperti nada terindah di dunia. Dia memandang ke langit, mandi di kepingan salju, dan menginjak kepingan salju yang baru saja dia terakumulasi lapisan tipis salju bermekaran dengan senyuman menawan, seakan melepaskan seluruh kegembiraan ke dalam salju putih tanpa syarat. Apakah kamu membawa salju? Bagaimana kamu melakukannya? Putri salju memegang salju di tangannya di wajahnya, dan memandang Yun-che dengan kegembiraan dan rasa terima kasih, tetapi yang lebih penting, semacam pujaan yang samar. Rahasia, Yun-che tersenyum misterius, mampu membuatnya begitu bahagia memberi Yun-che rasa kepuasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Terima kasih, Putri Salju tersenyum bahagia, meski penasaran, namun ia tak terlalu ingin mengetahui jawabannya, karena kebahagiaan dan kepuasannya sudah cukup untuk menenggelamkan segalanya. Dia membuka lengannya, berbalik dengan lembut di salju, dan kemudian berteriak kepada Yun-che, "Aku akan menari untukmu, oke?" Sebelum Yun-che bisa menjawab, atau mungkin Yun-che lupa menjawab, Putri Salju dia mengeluarkan suara surgawi, tertawa, mengambil ujung roknya, dan melepaskan dua sepatu kecil. Segera, pergelangan kaki tanpa celah dan lekuk punggung kaki muncul di pandangan Yun-che. Sepasang kaki ramping sebening kristal, seputih salju dan halus, menginjaknya. Di atas salju putih, bahkan lebih putih dan lembut daripada salju putih. Setiap jari kaki seperti mutiara paling murni dan batu giok hangat di dunia, jernih, halus dan bersinar. Kepingan salju masih berjatuhan, dan sebagian kecil juga menimpa Yun-che. Di dunia kepingan salju, Putri Salju menari dengan anggun, dan gaun Phoenix yang indah menari dengan anggun dengan postur menarinya. Berlian giok melepaskan kecemerlangan indahnya dalam tarian. Bahkan burung Phoenix emas di gaun itu tampak berkelok-kelok. Menari, tapi bagaimana tarian burung Phoenix bisa dibandingkan dengan keindahan tarian Putri Salju yang menakjubkan? Saat tubuhnya yang halus menari, tampak seperti rumput bebek yang beriak di air, pohon willow lemah yang menopang angin, dan fantasi seperti mimpi. Bahkan jika itu adalah tarian legendaris peri di atas langit, mungkin tidak lebih dari ini. Yun-che menatap kosong, matanya tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tawanya melekat di telinga dan hatinya, dan pemandangan menari di salju sangat terpatri dalam ingatannya setiap saat dan di dalam jiwa. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan sosok peri menari ini sepanjang hidupnya. Bersambung.